Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, ada Ibu Sari Yuliati, Wakil Ketua Komisi 3 dari fraksi Partai Golkar, rekan-rekan anggota Komisi 3 DPR RI. Ini saya lihat sudah quorum ini pasti, ya. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya hari ini kita bisa hadir dalam acara yang penting ini, ya. Quorum sudah terpenuhi. Saya minta persetujuan rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum. Sepakati? Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI atas kesediaannya menghadiri rapat pleno pada hari ini. Pimpinan menyampaikan agenda rapat hari ini yaitu yang pertama, pandangan fraksi-fraksi terhadap persetujuan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025 yang dibacakan oleh masing-masing kapoksi atau yang mewakili, yang kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan. Yang kedua, penutup, kami ingin mendapatkan persetujuan rapat ini kita akhiri pukul 12, sepakat? Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, untuk mengawali jalannya rapat hari ini, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan surat pimpinan DPR RI nomor T-PW-1/PW-08/08/2025 tanggal 25 Agustus 2025 perihal penugasan untuk membahas calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung tahun 2023-2025 untuk melakukan pembahasan pemberian persetujuan terhadap 13 calon hakim agung dan 3 orang calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Adapun nama-nama calon hakim tersebut adalah: A. Calon hakim agung Kamar Pidana, pertama Alimin Ribut Sujono, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin; kedua Anas Mutakim, Hakim Tinggi Badan Pengawas Mahkamah Agung; 3 Julius Panjaitan, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu; 4 Suradi SHS MH, Hakim Tinggi pada Badan Pengawas Mahkamah Agung. B. Calon Hakim Agung Kamar Perdata, yang pertama Enid Hasanuddin, Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI; yang kedua Heru Pramono, Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI. C. Calon Hakim Agung Kamar Agama, yang pertama Dr. Hajah Lailatul Arafah, Hakim Tinggi Badan Pengawas Mahkamah Agung RI; yang kedua Hajah Muhayyah, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. D. Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Tun, pertama yaitu adalah Dr. Hari Sugiharto, Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tun. E. Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak, yang pertama Dr. Budi Nugroho, Hakim Pengadilan Pajak; yang kedua Diana Malemita Ginting, Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan; ketiga Dr. Triyono Martanto, Hakim Pengadilan Pajak. F. Calon Hakim Agung Kamar Militer, yang adalah Agustinus Purnomo Hadi, Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI. G. Calon Hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung, pertama Profesor Dr. Agus Budianto, dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan; yang kedua Bonifasius Nadia Aribowo, mantan Hakim ad hoc Tipikor Pengadilan Negeri Bandung; yang ketiga Muhammad Puguh Haryogi, dosen Universitas Muhammadiyah Malang. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU 11/2013, maka dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 14 tentang Mahkamah Agung, DPR RI dalam hal ini Komisi 3 DPR RI tidak lagi melakukan pemilihan terhadap calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial, namun memberikan persetujuan atau tidak persetujuan terhadap calon hakim agung.
Atas dasar itulah maka Komisi 3 DPR RI telah melaksanakan uji kelayakan calon hakim agung dan akan memberikan persetujuan atau tidak adanya persetujuan terhadap calon hakim agung dan hakim ad hoc Mahkamah Agung. Yang 4, dalam memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial diperlukan pandangan fraksi-fraksi untuk menentukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, disetujui secara keseluruhan atau yang kedua tidak disetujui secara keseluruhan atau yang ketiga disetujui sebagian atau satu atau lebih di antara nama-nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung. Kelima, tata cara pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan pasal 308 Peraturan Tatip DPR RI bahwa pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keenam, Komisi 3 DPR RI memberikan persetujuan atau tidak persetujuan terhadap 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung yang dilakukan dengan mekanisme pandangan fraksi yang disampaikan oleh masing-masing kapoksi dan juru bicaranya terhadap masing-masing calon hakim. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI kami persilahkan kepada kapoksi untuk mewakili membacakan pandangan fraksinya termasuk menyebutkan nama-nama hakim yang disetujui sebagai berikut, dimulai dengan fraksi PDI Perjuangan. Kami persilakan, tolong whiteboard ya, whiteboard ada whiteboard. Bentar ya, bentar. Sudah. Ya udah ini. Hah? Oh, ya nggak apa-apa dicatat aja, kita baru ketahuan sama atau tidak. Whiteboard dong. Oke ya. Bukan whiteboard lagi nih, udah zaman teknologi ya. Digital. Whiteboard itu dulu zaman pemilihan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi itu Pak Eki. Atau pemilihan ketua cabang HMI PMI. Papan tulis gitu ya. Oke, kami persilakan kepada rekan-rekan dari PDI Perjuangan, wakilnya siapa nih? Jenderal Puang? Ya, kami persilakan. Pandangan fraksi fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentang persetujuan terhadap calon hakim agung dan hakim ad hoc hak asasi manusia dan Mahkamah Agung tahun 2025 disampaikan oleh Safarudin, anggota nomor A249. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan berkah dan karunia-Nya kepada kita, sehingga hari ini kita dapat menyelenggarakan rapat untuk menyampaikan pandangan fraksi tentang hasil uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test calon hakim agung dan calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung. Sebagaimana kita ikuti bersama, Komisi 3 DPR RI telah melaksanakan rangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan dengan tahapan yang ketat dan terukur, dimulai dari penyampaian makalah, pendalaman substansi, penilaian kapasitas akademik dan keilmuan, hingga penelusuran rekam jejak, dan para calon fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi tinggi karena seluruh proses tersebut telah berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Seluruh calon telah diberikan kesempatan yang sama untuk memaparkan visi dan misi dan komitmen mereka dalam menjalankan tugas.
sebagai hakim. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Komisi 3 juga mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kompetensi teknis hukum, rekam jejak, hingga komitmen terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan penegakan hukum hak asasi manusia. Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM haruslah pribadi yang berintegritas, berkompeten, profesional, dan berkualitas, sehingga mampu memutus perkara secara adil, memberikan kepastian hukum, dan menghadirkan kemanfaatan. Pimpinan dan anggota komisi yang saya hormati, berdasarkan uraian di atas dengan penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan, maka fraksi PDI Perjuangan memberikan persetujuan terhadap para calon sebagai berikut. Pertama, untuk calon Hakim Agung, fraksi PDI Perjuangan menyetujui nama-nama sebagai berikut. 1. Suradi SH, SOS, MH sebagai Hakim Agung untuk Kamar Pidana. 2. Enid Hasanuddin, SH, CN, MH sebagai Hakim Agung untuk Kamar Perdata. 3. Dr. Heru Pranowo SH, MHum sebagai Hakim Agung untuk Kamar Perdata. 4. Haji Lailatul Arafah, MH sebagai Hakim Agung untuk Kamar Agama. 5. Dr. Anda Haji Muhaya, SH, MH sebagai Hakim Agung untuk Kamar Agama. 6. Dr. Hari Sugiarto, SH, MH sebagai Hakim Agung untuk Kamar Tata Usaha Negara. 7. Dr. Budi Nugroho, SH, SE, MH, MHum sebagai Hakim Agung untuk Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak. 8. Dr. Diana Malemita Ginting, AK, SH, MSI, MH sebagai Hakim Agung untuk Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak. 9. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, SH, MH yang kedua, untuk calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, fraksi PDI Perjuangan memberikan persetujuan kepada Dr. Muhammad Puguh Haryogi SH, SPN, MH. Demikian pandangan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentang hasil fit and proper test calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung tahun 2025 ini disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Partai Golkar. Baik. Oh, langsung Ibu Wakil Ketua. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenankan kami mengajak Bapak Ibu dan hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti rapat kerja Komisi 3 DPR RI terkait persetujuan calon Hakim Agung dan calon Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung RI. Berdasarkan berbagai pertimbangan, maka dengan ini fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan setuju terhadap calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc bidang HAM di Mahkamah Agung yang nama-namanya disebutkan di bawah ini
untuk dibahas dan ditetapkan sebagai hakim agung dan hakim ad hoc dalam rapat paripurna terdekat. Adapun nama-nama tersebut diantaranya yang pertama adalah Suradi SHS SOSMH untuk Kamar Pidana, yang kedua Enhit Hasanuddin SH CNMH untuk Kamar Perdata, Dr. Heru Pramono SH MHum untuk Kamar Perdata, Dr. Hajah Lailatul Arhofa MH untuk Kamar Agama, Dr. Randa Hajah Muhaya SHMH untuk Kamar Agama, Dr. Agustinus Purnomo Hadi SHMH untuk Kamar Militer, Dr. Hadi Sugiarto SHMH pada Kamar Tata Usaha Negara, Dr. Budi Nugroho SH SE MHum pada Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak, Dr. Diana Male Mita Ginting AKSH MSc MH pada Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak, dan yang terakhir adalah Dr. Muhammad Pugu Haryogi SH SPN MH pada Hakim ad hoc HAM. Demikian pandangan fraksi Partai Golkar DPR RI ini disampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita bersama dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara untuk terus berkarya demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya fraksi Partai Gerindra. Pak Rahul, silakan. Pandangan mini fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap fit and proper test calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung pada masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Disampaikan oleh Muhammad Rahul SH, nomor anggota A76, daerah pemilihan Riau 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi 3 DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi 3 DPR RI yang kami muliakan, izinkan kami fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra DPR RI di Komisi 3 menyampaikan pandangan mini fraksi Partai Gerindra mengenai proses fit and proper test calon hakim agung dan ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025. Saudara pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Gerindra berharap agar proses uji kelayakan ini menghasilkan hakim-hakim agung yang mampu menjaga wibawa Mahkamah Agung, memperkuat sistem peradilan yang bersih, independen, dan berkeadilan. Dengan demikian, cita-cita membangun negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan mensejahterakan rakyat dapat benar-benar terwujud. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Gerindra menyetujui dan merekomendasikan calon hakim agung dan ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025. Pertama, Suradi SH SOS MH calon hakim agung. Kedua, Enhit Hasanuddin SH CNMH calon hakim agung. Dr. Heru Purnomo SH MHum calon hakim agung. Hajah Laitul Arhofa MH calon hakim agung, Dr. Haris Sugiarto SHMH calon hakim agung, Dr. Budi Nugroho SHSE MHum calon hakim agung, Dr. Diana Malemita Ginting AKSH-MSI calon hakim agung, Dr. Agustinus Purnomo Hadi SHMH calon hakim agung, Dr. Moh Pugu Haryogi SH SPN MH calon hakim ad hoc HAM. Muhaya Ya, Hajah Muhaya SHMH calon hakim agung. Maaf pimpinan. Demikian Partai Gerindra ini. Demikian pandangan mini fraksi Partai Gerindra ini dibuat dan berharap agar segala proses dalam pelaksanaan pemilihan calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM dapat berjalan lancar dan menciptakan hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang berintegritas demi kepentingan bangsa dan negara.
Selanjutnya mari kita jalani proses pemilihan ini dengan penuh tanggung jawab serta menjadikannya sebagai momentum penting bagi masa depan penegak hukum di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berikutnya Nasdem. Siapa yang membacakan? Oke. Terima kasih pimpinan Rudianto anggota Komisi 3 yang saya hormati. Pendapat fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap hasil fit and proper test calon hakim agung dan calon hakim agung ad hoc di Mahkamah Agung disampaikan oleh Rudianto Laloh, nomor anggota 422. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam restorasi. Pimpinan anggota Komisi 3 DPR RI dan hadirin yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan rangkaian fit and proper test calon hakim agung dan hakim agung ad hoc pada Mahkamah Agung di Komisi 3 DPR RI. Selanjutnya, fraksi Nasdem menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses seleksi ini yang telah melaksanakan tugas konstitusional dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pandangan fraksi Partai Nasdem DPR RI setelah mencermati seluruh tahapan uji kelayakan dan kepatutan, mendengarkan paparan visi misi, serta mengajukan pertanyaan terhadap para calon, fraksi Nasdem menyampaikan penekanan sebagai berikut. 1. Integritas, moralitas, dan rekam jejak. Fraksi Partai Nasdem menilai bahwa integritas dan moralitas merupakan syarat mutlak seorang hakim agung. Kami menekankan bahwa setiap calon yang dipilih harus bebas dari kepentingan politik, bersih dan dari praktik koruptif, dan memiliki rekam jejak yang teruji dalam menegakkan hukum secara adil dan berkeadilan. 2. Kompetensi dan kapasitas keilmuan. Calon hakim agung dan hakim ad hoc harus memiliki kompetensi yang mumpuni baik dari sisi keilmuan, pengalaman praktik maupun pemahaman mendalam terhadap perkembangan hukum nasional maupun internasional. Hal ini penting agar Mahkamah Agung mampu memberikan putusan yang berkualitas, progresif, dan responsif terhadap tuntutan zaman. 3. Komitmen terhadap hak asasi manusia dan keadilan substantif. Fraksi Nasdem menekankan pentingnya keberpihakan pada prinsip HAM, perlindungan kelompok rentan, serta memastikan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Hakim Agung harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan putusan yang adil, humanis, dan mengedepankan kepastian hukum. 4. Khusus untuk hakim agung ad hoc, untuk calon hakim ad hoc terutama di Kamar Tindak Pidana Korupsi dan HAM, fraksi Nasdem menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap extraordinary crime serta keberanian dalam memutus perkara besar yang melibatkan kepentingan politik maupun ekonomi tanpa kompromi terhadap nilai keadilan dan supremasi hukum. 5. Modernisasi peradilan dan teknologi informasi. Hakim Agung juga dituntut memiliki visi ke depan terkait modernisasi peradilan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan guna mewujudkan sistem peradilan transparan, efisien, dan akuntabel. Sikap fraksi Partai Nasdem berdasarkan seluruh rangkaian fit and proper test, fraksi Partai Nasdem DPR menyatakan menerima dan menyetujui calon-calon hakim agung dan hakim agung ad hoc yang telah memenuhi syarat integritas, kapasitas, moralitas, dan visi kebangsaan unsur selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI, yaitu calon hakim agung 1. Suradi SH MH Kamar Pidana. 2. Edith Hasanuddin SHCN MH Kamar Perdata. 3. Dr. Heru Pramono SHM Kamar Perdata. 4. Dr. Haja Lailatul Arafah MH Kamar Agama. 5. Dr. Andes Haja Muhaya SHMH Kamar Agama. 6. Dr. Haris Sugiharto SHMH Kamar Tata Usaha Negara. 7. Dr. Budi Nugroho SHM Kamar Tata Usaha Negara Bidang Pajak. 8. Dr. Jana Malimitia Ginting AK SHM SCMH Kamar Tun Pajak. 9. Dr. Agustino Purnomo Hadi SHMH. B. Calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung RI. 10. Dr. Muhammad Pugu Haryogi SH Kamar Militer. Pimpinan dan anggota Komisi 3 serta hadirin yang saya hormati, demikianlah pendapat fraksi Partai Nasdem. Kami berharap para hakim agung dan hakim agung ad hoc yang terpilih dapat menjadi benteng terakhir penegakan hukum, menjaga marwah peradilan dan mengabdi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Dewan Fraksi Partai Nasdem Republik Indonesia, Ketua Dr. Victor Magadito Leskodat, Wakil Sekretaris Haji Posya Amrah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya fraksi PKB. Ya, Gus Abduh. Bismillahirrahmanirrahim.
Pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI atas uji kelayakan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung tahun 2025. Dibacakan oleh Abdullah, nomor anggota A33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI. Izinkanlah fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Komisi 3 DPR RI menyampaikan pandangan fraksi mengenai uji kelayakan fit and proper test calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung tahun 2025 kali ini. Kita semua menyaksikan proses uji kelayakan fit and proper test terhadap calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung tahun 2025 setelah menganalisis dan membaca dengan seksama kiprah jejak masing-masing calon dan masukan dari berbagai pihak. Maka melalui forum yang terhormat ini, kami menyampaikan pandangan bahwa fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Komisi 3 menyetujui atau memilih nama-nama sebagai berikut. Yang pertama, Suradi SH SOS MH sebagai calon hakim agung kamar pidana, Enid Hasanuddin SH CNMH sebagai calon hakim agung kamar perdata, Dr. Heru Pramono SH MHum sebagai calon hakim agung kamar perdata, Dr. Hajah Lailatul Arafah MH sebagai calon hakim agung kamar agama, Dr. Anda Hajah Muhayyah SH MH sebagai calon hakim agung kamar agama, Dr. Hari Sugiharto SH MH sebagai calon hakim agung kamar tun, Dr. Budi Nugroho SH SEM Hum sebagai calon hakim agung tun pajak, Dr. Diana Malemita Ginting AKSH MSI MH sebagai calon hakim agung kamar tun pajak, Dr. Agustinus Purnomo Hadi SH MH sebagai calon hakim agung kamar militer, Dr. Muhammad Puguh Haryogi SH SPN MH sebagai calon hakim ad hoc HAM. Hadirin yang saya hormati, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap nama-nama di atas dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya, bekerja secara profesional sesuai tugas dan fungsinya, serta dapat mengembalikan marwah Mahkamah Agung sebagai penjaga keadilan dan tumpuan rakyat di negeri ini. Kami ingin mengutip pesan Al-Imam Munawi dalam kitabnya Faidul Aqadir yang menyatakan bahwa bahaya menjadi seorang hakim itu besar, karena jiwa yang condong pada cinta kekuasaan dan jabatan akan terjatuh dalam perilaku suap menyuap. Dan itu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Demikian pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat sehat dan kekuatan bagi kita semua sehingga dapat terus menjalankan tugas konstitusional menuju kemaslahatan dan kesejahteraan bagi Republik ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Berikutnya fraksi PKS. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terhadap calon hakim agung dan hakim ad hoc Mahkamah Agung Republik Indonesia disampaikan oleh M. Nasir Jamil A436. Yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua, serta anggota Komisi 3 DPR RI, khususnya anggota Poksi PKS yang hadir, ada Dr. Eki Awal Muharram dan Syahrul Aidi Ma'azad, dan juga hadirin dan hadirat, serta rekan-rekan media yang kami muliakan. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang diutus untuk seluruh manusia. Pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu pilar utama bagi tegaknya kekuasaan kehakiman di Indonesia yang merdeka, berkeadilan, dan terpercaya. Saat ini Mahkamah Agung menghadapi berbagai tantangan dan ujian di depan mata kita. Antara lain menumpuknya beban perkara yang harus diselesaikan tentu tanpa mengorbankan kualitas putusan.
Oleh karena itu, kita berharap persetujuan Komisi 3 DPR RI terhadap calon hakim agung yang kemudian akan menjadi hakim agung dan juga calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung RI diharapkan bisa membantu Mahkamah Agung untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara yang sampai pada tingkat kasasi. Hadirin hadirat yang kami muliakan, setelah melalui berbagai tahapan seleksi, saatnya kita memutuskan siapa yang layak mengisi harapan-harapan hukum tersebut. Dan tentu saja setelah bermusyawarah dengan pihak-pihak yang berkompeten, maka saat ini PKS berpandangan. Yang pertama, PKS berkomitmen untuk menghasilkan hakim agung dan hakim ad hoc yang berkualitas, sehingga keadilan dapat benar-benar ditegakkan dan peradilan yang bersih dapat diwujudkan. Yang kedua, fraksi PKS menghormati seluruh tahapan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka menghasilkan calon hakim agung dan hakim ad hoc yang berkualitas. Ketiga, fraksi PKS berpendapat bahwa Mahkamah Agung harus menjadi institusi yang mampu memberikan rasa keadilan, bebas dari berbagai permasalahan yang mencederai nilai-nilai keadilan, serta menjadi wajah hukum yang memberikan harapan bagi para pencari keadilan. Nah, pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati, menimbang beberapa hal yang sudah kami sampaikan di atas, maka kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui nama-nama sebagaimana yang sudah ada di papan layar tersebut. Satu, kami menyetujui calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung RI, yaitu pertama Dr. Moh Puguh Haryogi SH SPN MH, di mana beliau jabatannya sekarang adalah dosen Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kedua, kami menyetujui Dr. Agustinus Purnomo Hadi SHMH sebagai Hakim Agung Kamar Militer. Saat ini beliau adalah Hakim ad hoc tindak pidana korupsi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang ketiga, kami juga menyetujui Dr. Diana Malemita Ginting sebagai Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak. Saat ini Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Keempat, kami menyetujui Dr. Budi Nugroho SH SHMA HUM yang saat ini menjabat sebagai Hakim Pengadilan Pajak menjadi Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak. Kami menyetujui Dr. Hari Sugiharto SHMH. Saat ini Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tun menjadi Hakim Agung di Kamar Tun. Kami juga menyetujui Dr. Hajah Muhayyah SHMH. Saat ini Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk menjadi Hakim Agung Kamar Agama. Kami juga menyetujui Dr. Hajah Lailatul Arafah MH yang saat ini menjadi Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menjadi Hakim Agung Kamar Agama. Kami juga menyetujui Dr. Heru Pramono SHM HUM, saat ini Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI untuk menjadi Hakim Agung di Kamar Perdata. Kami juga menyetujui Enid Hasanuddin SH CNMH, saat ini Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI untuk menjadi Hakim Agung di Kamar Perdata. Dan terakhir kami menyetujui Suradi SH SOS MH, saat ini Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk menjadi Hakim Agung di Kamar Pidana. Demikian pandangan fraksi PKS ini kami sampaikan sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian pimpinan dan anggota Dewan, khususnya Komisi 3, serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 23 Rabiul Awal 1447 Hijrah 16 September 2025 Masehi. Atas nama pimpinan fraksi PKS DPR RI, Ketua Abdul Haris Al-Masyari ditandatangani dan Sekretaris Ledia Hanifah ditandatangani. Demikian, terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya fraksi Partai Amanat Nasional. Silakan. Pak Endang Agustina ya. Pandangan
Fraksi Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas uji kelayakan calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Dibacakan oleh Endang Agustina Esos MH, nomor anggota A526. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat, rahmat, dan karunia-Nya pada hari ini. Kita masih dapat menghadiri rapat dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil uji kelayakan calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung hari ini. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang saya hormati, pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi serta dinamika masyarakat mengakibatkan hukum seakan selalu tertinggal. Padahal masyarakat sangat membutuhkan kehadiran hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah yang mereka alami. Untuk itu, fraksi PAN berpandangan dibutuhkan sosok Hakim Agung yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, guna beradaptasi dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan sengketa hukum di tengah masyarakat. Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, fraksi PAN berpendapat bahwa salah satu kunci untuk membentuk Mahkamah Agung yang kredibel dan berwibawa adalah melalui rekrutmen hakim-hakim yang transparan dan berkeadilan. Artinya, calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung tersebut haruslah orang-orang yang terpilih baik dari aspek intelektual, keilmuan di bidang hukum maupun dari aspek perilaku yang terpuji dan kredibel. Kebutuhan akan calon hakim yang demikian tersebut menurut fraksi PAN harus didapat dalam proses uji kelayakan calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc saat ini. Fraksi PAN menilai calon hakim, khususnya Hakim Agung, harus memenuhi kriteria baik dari aspek keahlian, keilmuan, intelektual maupun pengalaman yang mumpuni. Fraksi PAN berpandangan bahwa seorang Hakim Agung dan Hakim ad hoc bukan hanya dituntut memiliki keahlian dan intelektual yang mumpuni di bidang hukum, namun ia tidak dapat dilepaskan dari beberapa prinsip yang menjadi tolak ukur profesionalisme dan perilakunya. Di antaranya prinsip integritas dan independensi, serta prinsip-prinsip imparsialitas. Pimpinan dan anggota yang terhormat, berdasarkan pertimbangan di atas, fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan bahwa calon Hakim Agung Suradi Esos MH untuk Kamar Pidana, Dr. Heru Pramono SHM Hum, dan Enid Hasanuddin SH CNMH untuk Kamar Perdata. Dr. Anda Hajah Muhayyah SHMH dan Dr. Hajah Lailatur Arafah MH untuk Kamar Agama. Dr. Budi Nugroho SH SCM Hum dan Dr. Diana Malemita Ginting AK SCM SCMH untuk Kamar Tun khusus pajak. Dr. Hari Sugiharto SMH untuk Kamar Tun, kemudian Dr. Agustinus Purnomo Hadi SMH untuk Kamar Militer. Kemudian Dr. Muhammad Puguh Haryogi SH SPN MH, calon Hakim ad hoc HAM. Untuk dapat disetujui menjadi Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung. Demikian pandangan fraksi PAN DPR RI atas perhatian dan kerjasama semua pihak. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Jakarta 16 September 2025, pimpinan fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ditandatangani Putri Zulkifli Hasan, Ketua, dan Ahmad Najib Qodratullah SMH, Sekretaris. Terima kasih. Kayak berikutnya Demokrat. Terima kasih pimpinan. Pandangan fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap calon Hakim Agung dan calon Hakim ad hoc Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung 2025 disampaikan oleh Hinca Panjaitan 13, nomor anggota A526.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang terhormat serta hadirin yang saya hormati, juga para calon hakim agung dan calon hakim ad hoc yang barangkali mengikuti dan menyaksikan rapat ini. Salah satu kewajiban konstitusi DPR RI adalah memilih dan menetapkan hakim agung sebagaimana diatur dan ditetapkan di dalam pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Apa yang kita kerjakan 1 minggu terakhir ini mendapat perhatian publik yang sangat besar. Dan karena itu fraksi Partai Demokrat mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR, juga pimpinan Komisi 3 dan kita semua yang bisa menuntaskan tugas konstitusi kita sehingga hari ini mengambil keputusan. Bagi fraksi Partai Demokrat, mencari hakim agung agar genaplah perintah undang-undang 60 hakim agung bisa kita penuhi sebagai benteng keadilan. Hakim agung juga manusia biasa, yang membedakannya hanyalah ia diberi palu dan toga. Selebihnya, mereka punya hasrat dan kelemahan yang sama seperti kita manusia biasa. Bedanya, kalau mereka salah, yang rusak adalah keadilan satu negara. Maka hari ini kita akan mengambil keputusan yang bersejarah untuk memastikan dan melengkapi para hakim agung yang menjadi benteng keadilan di tengah sorotan publik kepada lembaga ini, karena juga mengalami banyak kasus yang dialaminya. 39 hakim terjerat kasus korupsi dalam 15 tahun terakhir. Ada 31 yang ditangkap KPK, juga Kejaksaan Agung menangkap 8 lagi, dan seterusnya, macam-macam jabatannya. Jika seandainya ini terjadi di perusahaan, saya kira perusahaan itu sudah lama bangkrut. Tetapi Mahkamah Agung kita, Mahkamah Agung tetap berdiri, hanya wajahnya saja makin sulit kita lihat jelas. Namun demikian, fraksi Partai Demokrat percaya bahwa di antara mereka yang duduk di ruang sidang, masih ada yang memaknai profesi ini sebagai beban moral, bukan sekedar tangga karir, yang tahu bahwa memutus perkara adalah urusan sejarah, bukan urusan honor semata, yang ketika menulis putusan masih sempat bertanya, apakah ini adil atau hanya terlihat adil. Di tangan mereka lah sisa harga diri institusi ini digantung penuh harap. Mungkin banyak orang akan melihat ketika kita bicarakan ini seakan-akan kitalah paling benar. Tentu bukan. Bukan itu masalahnya. Tapi kita percaya, kita ingin mendapatkan hakim agung yang betul-betul memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dan tentu kita harus serius tentang ini. Bagi kami, tentu terus berupaya membangun trust dari masyarakat agar menjadi tauladan dan memberikan keteladanan oleh hakim-hakim agung ini adalah harapan. Kemarin, 15 September 2025, yang kalau dihitung, itu tanggal lahirnya Hakim Agung Bismar Siregar, 15 September 1925. Ia sudah wafat memang, lahir di Desa Baringin, Sipirok, Tapanuli Selatan. Tentu meninggalkan catatan panjang tentang keteladanan. Begitu juga Artijo Arkostar yang tetap kita ingat. Apa yang kita ingat dari mereka bukan soal karir mereka yang melesat cepat, tapi karena keadilan di tangan mereka terasa benar-benar ada dan nyata. Pimpinan yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, saya ingin mengajak juga berkontemplasi sebelum kami mengambil keputusan tentang siapakah hakim agung yang akan kita setujui. Saya mulai dengan agak jauh terbang.
Amerika Serikat. Amerika Serikat baru saja kehilangan seorang hakim yang bahkan mungkin lebih mirip seorang ayah daripada seorang pengadil. Ia bernama Frank Caprio, meninggal Agustus lalu. Membuat ribuan orang, bahkan jutaan dari berbagai negara ikut merasa kehilangan, termasuk saya. Dia hanya hakim di pengadilan negeri Providence, Rhode Island, Amerika Serikat. Namun ia dihormati dan disayang karena hukum yang ditegakkannya tidak pernah meninggalkan rasa takut ataupun dendam. Keadilan di tangannya terasa dekat dan hangat, persis seperti seharusnya wajah seorang yang memang layak disebut wakil Tuhan di muka bumi. Saya kira ini kesempatan emas untuk menceritakan ini sebagai teladan untuk para calon hakim agung kita yang akan kita tetapkan. Hakim asal Rhode Island ini dikenal lewat momen-momen viral penuh sisi kemanusiaan di ruang sidang. Meninggal dunia 20 Agustus yang lalu. Ia tutup usianya 88 tahun setelah berjuang melawan kanker pankreas yang dideritanya selama 2 tahun belakangan. Dan ini kemudian mengejutkan dunia. Dia ditulis di dalam satu akun seorang pejabat tinggi, yaitu Gubernur Rhode Island, Dan McKee, yang memerintahkan bendera setempat dikibarkan setengah tiang hingga hari pemakamannya. Apa yang bisa kita ingat dari dia? Tidak jarang Caprio memilih memberikan keringanan denda atau bahkan membebaskan kasus sama sekali, terutama bagi mereka yang datang dengan keterbatasan ekonomi atau menghadap situasi sulit dalam hidup. Salah satu momen yang paling dikenang publik adalah ketika seorang pria berusia 96 tahun harus berurusan dengan hukum karena melanggar batas kecepatan di zona sekolah. Mengapa kau menembus batas itu? Ia pun menjawab hanya dengan sepatah kata, aku hanya ingin mengantarkan anakku yang difabel untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Mendengar cerita itu, Caprio tampak terharu dan menanggapi dengan penuh penghormatan. Ia membebaskan denda tersebut sambil memuji pengabdian sang ayah. Ini viral sekali. Di tempat yang lain, ia sering melibatkan anak-anak dalam proses persidangan, sebuah pendekatan yang jarang dilakukan hakim lain. Dalam satu kesempatan, ia meminta seorang bocah kecil memberi saran atas putusan kasus ibunya yang terkena pelanggaran lalu lintas. Jawaban polos sang anak memancing tawa sekaligus mencairkan suasana. Dalam momen lain, ia mengizinkan seorang gadis berusia 6 tahun menentukan denda parkir sang ibu. Gadis itu dengan bijak memilih jumlah denda yang lebih ringan, lalu memutuskan agar uang sisanya dipakai untuk beli sarapan keluarga besok pagi. Apa yang ingin kami sampaikan ini, fraksi Partai Demokrat, keadilan tidak mengenal batas-batas administratif negara. Rasa keadilan melekat ke seluruh jiwa anak manusia. Oleh karena itu, pimpinan, Partai Demokrat mengharapkan dari 16 calon hakim agung dan calon hakim ad hoc ini, siapapun yang akan terpilih ataupun belum terpilih, inilah catatan untuk mereka. Bahwa saudara-saudara tetap membawa rasa takut untuk berbuat salah, rasa malu untuk menyalahgunakan jabatan, dan rasa tanggung jawab yang tak lekang meski kelak tak ada yang mengawasi. Dengan demikian pimpinan, secara sadar dan penuh tanggung jawab, setelah membaca seluruh dokumen, mengikuti dialog oleh panitia seleksi Komisi Yudisial, dan hasil fit and proper test ini, kami Partai Demokrat menitip pesan lewat sebuah lirik lagu yang hari ini sangat viral, yang dinyanyikan oleh Bara Suara. Liriknya, kita akan tua dan kehilangan pegangan. Ya, kita semua akan menua, jabatan akan selesai, dan palu akan diwariskan. Oleh karena itu, jaga palumu agar ia tak dipakai untuk melukai, tak disalahgunakan untuk membebaskan yang seharusnya dihukum, atau menghukum yang seharusnya dibela. Karena keadilan sekali dijaga dengan tulus akan terus hidup meski hakimnya telah lama pergi. Dengan demikian, fraksi Partai Demokrat memberikan persetujuan untuk calon-calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagai berikut. Pertama, Saudara Suradi SH Esos MH untuk Kamar Pidana.
2. Enid Hasanuddin SH CN MH Kamar Perdata. 3. Dr. Heru Pramono SH MHum Kamar Perdata. 4. Dr. Haja Lailul Arofa MH Kamar Agama. 5. Dr. Anda Haja Muhaya SH MH Kamar Agama. 6. Dr. Hari Sugiarto SH MH Kamar Tata Usaha Negara. 7. Dr. Budi Nugroho SH SE MHum Kamar Tata Usaha Negara Khusus Perpajakan. 8. Dr. Diana Malemita Ginting AK SH MSI MH Kamar Tata Usaha Negara Khusus Perpajakan. 9. Dr. Agustinus Purnomo Hadi SH MH Kamar Militer. 10. Dr. Muhammad Puguh Haryogi SH SPN MH Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demikianlah pandangan fraksi Partai Demokrat DPR ini kami sampaikan untuk mendapat menjadi perhatian dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Dalam semangat kita mewujudkan ikhtiar kita, Mahkamah Agung sebagai benteng keadilan, seraya memberikan catatan singkatan hakim sebagai doa dan harapan. Hakim adalah hamba yang adil karena ia mulia. Jakarta, terima kasih tepuk tangannya. Jakarta, 16 September 2025, pimpinan fraksi Partai Demokrat DPR RI. Ketua, Dr. H. Edi Baskoro Yudhoyono MSC, nomor anggota A561 ditandatangani. Sekretaris, Insinyur H. Marwan Cikasan MM, nomor anggota A546 ditandatangani. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih. Jadi semua poksi ya sudah membacakan sikapnya dan saya mengkonfirmasi ini semua poksi ini yang dibacakan tadi mewakili fraksi sekaligus mewakili semua anggota fraksi yang ada di Komisi 3 ya. Setuju ya? Yuk. Oke, minta panitia coba dicek tadi perolehan ini suaranya. Ada ini sekretariat maksudnya, sekretariat. Dibacakan yang mendapatkan persetujuan mayoritas mulai dari ini yang ada suaranya coba. Ya enggak? Ya coba. Total suaranya. Pemilihan dan penetapan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung untuk tahun 2025. 1. Alimin Ribut Sujono SHMH, pemilihan suara 0. Anas Mustaqim SHMHum, pemilihan suara 0. Julius Panjaitan SHMH, pemilihan suara 0. Suradi SH Esos MH, pemilihan suara 8. Suradi 7. Suradi 7. 8 ya? Ya. Edith Hasanuddin SH CNMH, pemilihan suara 8. Dr. Heru Pramono SH MHum, pemilihan suara 8. Dr. Hajah Lailatul Arofah MH, pemilihan suara 8. Dr. Anda Hajah Muhayah SHMH, pemilihan suara 8. Dr. Hari Sugiharto SHMH, pemilihan suara 8. Dr. Budi Nugroho SH SEMHum, pemilihan suara 8. Dr. Diana Malemita Ginting AKSH MSI MH, pemilihan suara 8. Dr. Triyono Martanto SE AKSH MM Hunca, pemilihan suara 0. Dr. Agustinus Purnomo Hadi SHMH, pemilihan suara 8. Dr. Muhammad Puguh Haryogi SH SPN MH, pemilihan suara 8. Betul nggak? Agus Budianto ada suaranya berapa tadi? Oh, Agus Budianto yang ini ad hoc HAM. Iya. Dibacakan juga. Profesor Dr. Agus Budianto SH MHum, pemilihan suara 0. Berikutnya itu Bonifacius itu coba. Berikutnya
Spasius Nadia Ari Bowo SHMHKes, pemilihan suara 0. Ya, saya konfirmasi tadi ya yang terkait Pak Suradi, saya salah catat atau salah dengar, fraksi PAN tadi menyetujui nggak Suradi? Setuju ya? Oh, oke, jadi 8 ya benar-benar. Oke, teman-teman, berdasarkan pandangan fraksi yang telah dibacakan oleh masing-masing kapoksi atau yang mewakili, maka Komisi 3 DPR RI memberikan persetujuan atas nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung, yaitu yang pertama Suradi SH Esos MH, Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI saat ini. Yang kedua, Enid Hasanuddin saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI. Ketiga, Dr. Heru Pramono SHM Hum saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI. Keempat, oh sorry, saya baca ulang tadi, kamarnya nggak disebut, ya, makanya diingetin dari awal, tetap yang salah anak buah. Ya, diulang ya teman-teman ya. Daftar nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025 yang disetujui Komisi 3 DPR RI. Pertama, Suradi SH Esos MH, jabatan saat ini Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Kamar Pidana. Jadi menjadi hakim agungnya nanti Kamar Pidana. Kedua, Enid Hasanuddin SHCN MH, Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI saat ini dan akan masuk menjadi Kamar Perdata. Ketiga, Dr. Heru Pramono SHM Hum saat ini Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Perdata. Keempat, Dr. Hajah Lailatul Arafah MH saat ini jabatannya Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI disetujui untuk menjadi Hakim Agung Kamar Agama. Berikutnya Dr. Hajah Muhayyah SHMH saat ini jabatannya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Agama. Berikutnya Dr. Hari Sugiharto SHMH, jabatan saat ini Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, disetujui menjadi Hakim Agung Kamar TUN. Berikutnya Dr. Budi Nugroho SHSE M Hum, Hakim Pengadilan Pajak saat ini disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak. Berikutnya Dr. Diana Malemita Ginting AK SH MShi MH, jabatan saat ini Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan disetujui untuk menjadi Hakim Agung Tata Usaha Negara Kamar Khusus Pajak. Berikutnya Dr. Agustinus Purnomo Hadi SHMH, jabatan saat ini Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Militer. Terakhir Dr. Muhammad Puguh Haryogi SH SPN MH, saat ini dosen Universitas Muhammadiyah Malang disetujui menjadi Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apakah nama-nama calon Hakim Agung tersebut dapat disetujui? Pimpinan, tepuk tangan dulu dong. Ini kita kerja seminggu. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI serta hadirin yang kami hormati, dengan telah selesai dibacakannya pandangan fraksi dan telah memutuskan nama calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung, maka selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan uji kelayakan calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025.
Selanjutnya, hasil persetujuan ini akan dilaporkan dalam rapat paripurna terdekat untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, apabila tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, rapat pleno dapat diakhiri dengan kita tutup disertai dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim dan terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, apabila tidak ada yang perlu dibicarakan, rapat pleno dapat diakhiri dan kita tutup disertai dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.